wabarakatuh. Saya Syafah Rahmatullah, Kepala Bidang SDM Kabupaten Karawang. Tentunya di dalam tahun 2020 ini Rahmatullah wabarakatuh. Ini yang telah kita lalui tentu banyak kejadian-kejadian dalam hal ini tentunya di aparatur sipil negara, apalagi di negeri kita ini sekarang itu di era pandemi. Dalam hal ini di sela-sela rutinitas dan pengabdian tentunya ada perubahan-perubahan baik dari sistem kerja ataupun hal-hal lainnya dengan komposisi atau SDM yang kekurangan ini. Tentunya dengan kekurangan SDM ini kita melaksanakan dengan merubah sistem yang tadinya WFO dan kita sudah terbiasa dan tentu membiasakan dengan sistem WFH juga. Namun dalam HP ini ASN tidak serta-merta santai. Mereka dalam hal ini kita akan coba mengkaji karena sampai saat ini kita tidak tahu pandemi kapan berakhir. Dan selanjutnya tentunya harapan di tahun 2021 ini menjadi lebih baik. Artinya dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menutupi atau kekurangan rekrutmen ASN ini dipenuhi dengan ada harapan dari rekan-rekan yang honorer mungkin untuk menempuh jalur P3K. Ini dilaksanakan di tahun 2021 di kisaran bulan 4. Ini bisa menjadi jawaban dan tentunya energi tersendiri bagi pengabdian ASN di Kabupaten Karawang. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P3K yang dibutuhkan ada berapa? Untuk P3K yang dibutuhkan tentunya tahun 2021 kita sudah mapping. Kalau untuk dinas pendidikan sendiri dalam hal ini dinas pendidikan, kesehatan dan teknis lainnya untuk P3K di kisaran 1.800. Dan yang kedua dari dinas kesehatan ini kita sedang mengusulkan lagi reformasi karena pada saat pandemi ini rekan-rekan kita yang di tenaga kesehatan begitu kelelahan dan tentunya harapan bisa memenuhi ya dan menjadi spirit atau energi motivasi bagi tenaga-tenaga kesehatan yang sudah senior. Untuk formasi kesehatan ini kurang lebih di kisaran 700 ya, 700. Nah, untuk dinas pendidikan tadi 1.800-an, dinas kesehatan 700 dan sisanya lagi itu di teknis. Ini kita harapkan usulkan pelaksanaannya di tahun 2021. Nah, rencananya kisaran ya di bulan 4 atau di bulan 5 ya untuk pelaksanaannya. Untuk caranya gimana ya? Untuk caranya kita memang ada dua, untuk CPNS dan P3K. Namun dalam hal ini pemerintah pusat mengambil kebijakan bahwasanya untuk penyelesaian masalah honorer kita fokuskan kepada P3K. Tentu untuk tahun 2021 aja kita sudah diproyeksikan kisaran 13 miliar dari DAU untuk membayar gaji rekan-rekan P3K nanti pada saat diangkat. Untuk cara haknya sama dengan rekrutmen PNS, namun yang membedakannya satu. Kalau yang PNS, PNS itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar. Untuk P3K ini langsung melalui SKB karena mereka sudah aplikatif ya, seleksi kompetensi bidang. Ada ajaran untuk umum juga untuk P3K? Tidak ya? Untuk P3K ini justru diprioritaskan mereka yang sudah mengabdikan yang lama. Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah pusat ingin menyelesaikan masalah honorer. Nah, melalui mana caranya? Melalui P3K. Untuk yang jalur umum ini bisa melalui dari PNS. Itu menutupi kekurangan PNS nggak, Kang? Ya, bisa. Kalau menutupi secara langsung tidak. Kenapa gitu? Karena kondisi saat ini, kalau berdasarkan base setting itu kita ada di kisaran 20.000 kekurangan. Bukan, komposisi ideal Kabupaten Karawang itu kisaran 20.000 termasuk pendidikan dan kesehatan paling banyak 60% itu dari dinas pendidikan. Nah, sekarang kondisinya 10.300-an sampai dengan 30 November. Artinya kita ada kekurangan. Nah, sekarang pertanyaan tadi yang Pepi nyampaikan bahwasannya ini menutupi kekurangan. Belum tentu. Kenapa? Karena kan pemerintah itu sesuai dengan kemampuan, apalagi di kondisi pandemi. Jadi dilaksanakan secara bertahap ya. Kalau kekurangan 10.000 itu masa iya 1 tahun untuk merekrut? Nah, tidak. Makanya tadi saya sampaikan untuk dinas pendidikan sendiri mengusulkan formasi guru 1.800 ya. Terus yang sisanya itu kita bagi di kisaran 2.000 usulannya. Ini tentu
belum menutupi kekurangan, karena dari kekurangan harusnya 20.000 kita ada 10, kekurangan 10.000, dipenuhi dulu 2.000. Di kontraknya berapa tahun untuk P3K? Kalau untuk mekanisme sesuai dengan ketentuan setiap tahun ya, setiap tahun Perbarui. untuk perjanjian kerja dan batas usia yang dulu dipermasalahkan pun sekarang tidak masalah. Katakanlah 1 tahun lagi jelang pensiun, mungkin kalau untuk guru kan 60 tahun ya, mereka honor sudah belasan tahun. Nah, ada pengecualian untuk P3K, umur 59 tahun pun bisa. Gitu ya, untuk itunya. Ada syarat khusus nggak, misalkan berapa lama mengabdi yang jadi pendidik itu? Untuk persyaratan khusus tidak. Jadi untuk dinas pendidikan ini mereka yang honorer itu tentu yang mengabdi yang sudah sekian lama, mereka terdaftar di Dapodik. Di Dapodik. Karena Dapodik. Betul. Ini usulan kita yang kedua ya kemarin ya, untuk dinas kesehatan PNS-nya 70, P3K-nya 150. Nah, ini 220. Terus yang kedua untuk dinas teknis kita PNS mengusulkan 100, P3K-nya 60, jadi 160. Jadi kita ada kombinasi antar usulan PNS dengan P3K. Nah, dulu yang menjadi permasalahan kalau PNS itu kan, mohon maaf, yang sudah lama mengabdi tidak mungkin bersaing dengan yang anak-anak baru keluar. Nah, ini ada dua cara rekrutmen, melalui PNS dan melalui P3K. Yang membedakannya, untuk PNS dimulai dari seleksi awal dari SKD hingga terakhir ke SKD. Nah, untuk yang P3K tidak ada tes SKD tetapi langsung SKD. Untuk pemberkasan P3K langsung di BKPSDM atau di masing-masing dinas? Kita apalagi di era pandemi membiasakan teknologi ya. Seperti halnya kemarin kita langsung secara online. Secara online. Secara online untuk pemberkasannya. Oke, berarti tapi Untuk berkas yang disiapkan saya rasa untuk bagi yang PNS sama ya halnya dengan hal kemarin, dan begitu pun untuk mulai P3K mereka surat dari pertama pengangkatan. Ini sudah pemberkasan yang kalau memang yang dulu dikatakan X kategori 2 gitu ya. Mereka itu sudah database-nya sudah masuk. Jadi dengan rumus bertambah tidak mungkin, berkurang sangat mungkin. Yang pertama berkurangnya karena mohon maaf mungkin meninggal dunia, yang keduanya karena resign. Jadi data itu sudah ada, pemberkasannya otomatis yang masuk data berkas mereka sudah ada. Ya mereka tidak disulitkan lagi dengan untuk pemberkasan. Kang, Silakan.